Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam yang dengan rahmat dan kasih sayangnya masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk berkumpul dan saling mengingatkan dalam kebaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya keimanan. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini marilah kita sejenak menenangkan hati, membuka pikiran, dan menghadirkan keikhlasan dalam diri untuk bersama-sama merenungkan sebuah nasihat singkat yang insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Adapun tema kultum yang akan saya sampaikan adalah menjaga hati dari penyakit hati. Tema ini sangat penting karena seringkali kita lebih sibuk menjaga penampilan luar tetapi lupa memperhatikan kondisi hati kita. Padahal hati adalah pusat dari segala perbuatan manusia. Hadirin sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa baik atau buruknya perilaku seseorang sangat ditentukan oleh kondisi hatinya. Jika hatinya bersih, maka akhlaknya pun akan baik. Namun, jika hatinya dipenuhi penyakit, maka perbuatannya pun akan cenderung buruk. Hadirin yang dimuliakan Allah, penyakit hati bukanlah penyakit fisik, melainkan penyakit batin yang seringkali tidak terasa, tetapi sangat berbahaya. Di antaranya adalah iri dan dengki, yaitu perasaan tidak senang melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan. Sifat ini dapat menghapus pahala amal kebaikan. Selain itu, ada sifat sombong, merasa diri paling hebat dan meremehkan orang lain. Padahal semua kelebihan yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula ria, yaitu beramal bukan karena Allah, melainkan karena ingin dipuji oleh manusia. Amal yang disertai ria tidak akan pernah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika penyakit-penyakit hati ini dibiarkan, maka hati akan menjadi keras, sulit menerima nasihat, dan hidup pun terasa tidak tenang meskipun secara lahiriah terlihat baik-baik saja. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu
Bagaimana cara kita menjaga hati agar terhindar dari penyakit hati? Yang pertama, memperbanyak zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir, hati akan menjadi lebih tenang dan terjaga dari pikiran-pikiran negatif. Yang kedua, membiasakan diri untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Orang yang bersyukur akan merasa cukup dan terhindar dari rasa iri terhadap orang lain. Yang ketiga, melatih keikhlasan dalam setiap amal perbuatan. Niatkan setiap kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Yang keempat, memperbanyak istighfar dan muhasabah diri. Dengan sering introspeksi, kita akan sadar bahwa kita penuh kekurangan dan tidak pantas untuk menyombongkan diri. Hadirin yang berbahagia, marilah kita senantiasa menjaga kebersihan hati kita, karena hati yang bersih akan melahirkan akhlak yang mulia, pikiran yang jernih, serta kehidupan yang lebih tenang dan penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dari segala penyakit dan menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas, rendah hati, dan selalu bersyukur. Demikian kultum singkat ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.